kepada kita semua. Hadratul Mukarramin yang mulia para wakil talqin Syekh Mursyid, wabil khusus yang hadir membersamai kita pada pagi hari ini. Kita doakan para wakil talqin senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selalu khidmat kepada Allah, kepada guru mursyid. Hadratul Mukarramin yang mulia para kiai, para satid, para hujaj, para ikhwan, akhwat, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan di dalam segala urusan kita. Baik, pagi hari ini mari kita bertabaruk kepada Guru Mursyid dengan mendengarkan kalam beliau di dalam kitab Fadhailus Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Arif billah al-wasil wal musil ilallah as-sayyid asy-syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masul qaddasallahu sirrahu. Wa ammal lamu tsani fi syahri Rabiul Awwali. Adapun lam yang kedua, lam yang terakhir dalam bulan Rabiul Awal, liqaullahi maknanya adalah liqaullah. Di sini tidak saya artikan, nanti diartikan pada penjelasan ayatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Syekh Mursyid mengutip firman Allah surah Al-Kahfi ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Atau kama qala syekhuna. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini Al-Kahfi 110 terdapat beberapa faidah. Bahkan jika disebutkan secara lengkap, faedahnya sangat banyak. Hanya saja ayat ini tidak ditulis secara utuh oleh Hadratus Syekh, tetapi hanya dikutip penggalannya saja yang berkaitan dengan liqaullah. Pertama, Allah memberi kabar di dalam ayat ini, faman kana yarju, barang siapa yang mengharapkan liqa Allahi, perjumpaan dengan Allah. Kata ulama, ayat ini memberikan pelajaran bahwa manusia secara tabiat pada umumnya, dan juga di dalam pembahasan ilmu tasawuf terdapat ahwal yang dikatakan sebagai roja, bahwa manusia secara tabiat, setiap manusia di dalam hidupnya pasti memiliki harapan. Harapan itu di dalam istilah ilmu tasawuf dikatakan dengan roja. Harapan itu termasuk ahwalul qulub, keadaan hati. Siapapun manusia pasti memiliki harapan di dalam hidupnya. Permasalahannya adalah apa yang menjadi harapan di dalam hidupnya. Maka ayat ini menunjukkan, memberikan faidah, memberikan pengajaran dan pelajaran kepada manusia bahwa harapan tertinggi, harapan yang paling mulia, harapan yang paling luhur, cita-cita yang paling luhur, yang mesti dimiliki, yang mesti dicita-citakan, yang mesti senantiasa diharapkan oleh manusia adalah bukan mengenai hal materi duniawi. Tetapi harapan yang tertinggi, yang paling mulia di hadapan Allah adalah seorang manusia semestinya berharap liqaullah. Mesti berharap berjumpa kepada Allah, berjumpa dengan Allah. Sedangkan harapan yang paling rendah, cita-cita yang paling rendah, sebagaimana difirmankan di dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Harapan yang paling rendah, roja terendah, harapan yang paling rendah, yang paling hina adalah manusia di dalam hidupnya hanya mengharapkan kebaikan di dunia saja. Baik itu mereka karena tidak beriman kepada Allah, ataupun beriman kepada Allah tetapi tidak mendapatkan bimbingan guru mursyid. Sehingga orientasi di dalam hidupnya, apa yang menjadi harapan di dalam kehidupannya, apa yang menjadi motivasi di dalam amal ibadahnya adalah menginginkan kebaikan di dunia saja. Ia melakukan sholat duha, ia istiqomah sholat duha, tetapi motivasi harapan yang ia inginkan adalah agar rezekinya lancar. Hanya itu saja.
itu adalah harapan yang paling hina, harapan yang paling rendah. Mengapa? Karena dunia itu syariatuz zawal. Dunia itu meskipun kita diberikan banyak, tetapi dunia itu kama in anzalnahu, seperti air yang Allah turunkan, seperti air hujan. Air hujan itu syariatuz zawal, cepat hilang. Coba kita lihat hujan menetes ke muka bumi. Berapa lama ia bertahan di muka bumi? Kecuali mungkin banjir, itu lain lagi halnya. Tetapi secara umum Allah gambarkan dunia itu seperti air hujan. Sebagian ulama memaknainya syariatuz zawal. Walaupun kita diberikan banyak, tetapi ya berapa lama nikmat dunia itu? Meskipun 1.000 tahun dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, tidak ada artinya, tidak sebanding. Sehingga para ulama mengatakan sebagaimana wahyu dari Allah, firman dari Allah, dan bimbingan dari Nabi Muhammad SAW, bahwa dunia adalah harapan paling rendah, cita-cita paling rendah. Bukan berarti kita tidak memikirkan dunia. Dunia kita tetap kita urus, tetapi sebagai mazra'atul akhirah, sebagai ladang untuk kita panen nanti di akhirat. Oleh karena dikatakan oleh ulama, lau anna dunya min zahabin yafna, seandainya jikalau dunia itu dibuat dari emas, tetapi emasnya akan rusak. Wal akhirah min tinin yabqa, dan akhirat Allah buat dari tanah, tetapi tanahnya itu kekal dan abadi. Lakhtarul akil ma yabqa ala ma yafna. Orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang menggunakan logika pikirannya pasti akan memilih apa yang kekal dibandingkan apa yang akan rusak. Kenyataannya dunia itu bukan emas. Kenyataannya akhirat itulah yang sesungguhnya, emas yang sesungguhnya. Inilah kita dibimbing oleh guru mursyid, dididik oleh guru mursyid. Setelah kita belajar zikir, kita menggantungkan harapan, harapan yang kita tuju, motivasi di dalam setiap hidup kita adalah roja'u liqa'illah. Kita berharap liqa, berjumpa dengan Allah. Itulah maka kita dibimbingkan setiap mengawali zikir, kita selalu dibimbingkan ilahi anta maksudi. Semua, walaupun kita hanya membacanya sebelum berzikir, tetapi sesungguhnya makna doa ini berlaku pada setiap aktivitas hidup kita. Semestinya doa ini menjadi motivasi dalam setiap pekerjaan atau profesi kita. Motif dalam setiap pekerjaan di dalam hidup kita ini tidak lain dan tidak bukan roja ulikoilah, ilahi anta maksudi, hanya Allah lah yang kita tuju. Ini maka Allah berfirman, siapa saja yang ingin liko kepadaku, berjumpa denganku. Ulama ahli sunnah wal jamaah disebutkan di dalam Mafatihul Ghaib, Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan bahwa para mufassirin, ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa yang dimaksud liqa illah, berjumpa dengan Allah, di dalam ayat ini Al-Kahfi 110 ini adalah ru'yatullah, melihat Allah, ainan, melihat Allah dengan mata kepala kita, tetapi bukan di alam dunia ini. Jika di alam dunia ini jangankan kita, Nabi Musa saja tidak sanggup. Para ulama ahli sunnah wal jamaah mengartikan ayat ini, liqa'illah ini adalah ru'yatullah, bahwa kenikmatan terbesar, kenikmatan yang paling tinggi, kenikmatan yang paling agung adalah ketika seseorang melihat Allah nanti di akhirat. Ini diistilahkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam Sirul Asrar sebagai ma'rifatul dzat. Ma'rifatu dzatillah, mengenal zat Allah dengan melihatnya, sebagaimana sabda Nabi, innakum latarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri. Sesungguhnya kalian akan melihat kepada Tuhan kalian sebagaimana kalian kalian melihat bulan pada saat purnama. Sebagaimana juga firman Allah, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu terdapat wajah-wajah yang bersinar. Mengapa? Karena mendapat kemuliaan
melihat zat Allah yang begitu mulia. Inilah kenikmatan yang tertinggi di akhirat nanti. Dan ini yang dibimbingkan oleh guru mursyid kita. Tidak lain dan tidak bukan alatnya untuk bisa ru'yatillah adalah dengan berzikir kepada Allah. Sedangkan ulama Mu'tazilah mengartikan liqa'ilah di sini adalah liqa'u thawabi, berjumpa dengan pahala Allah. Sehingga mereka tidak meyakini adanya perjumpaan manusia dengan Allah secara zat di akhirat. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita jangan ragu, memang sudah menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah itu, kita akan melihat Allah nanti di akhirat. Itu yang diistilahkan dengan ma'rifatul zat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Sedangkan di dunia berjumpa dengan Allah, meminjam istilah Syekh Abdul Qadir, adalah ma'rifatul asma wa sifat. Kita berjumpa dengan Allah di alam dunia ini bukan dengan zatnya. Karena tadi bukan tempatnya. Nabi Musa saja tidak sanggup untuk melihat Allah di alam dunia ini. Tetapi di alam dunia ini yang dimaksud berjumpa dengan Allah adalah ma'rifatul asma wa sifat. Kita berjumpa dengan asma, dengan nama dan sifatnya. Sebagaimana di mana huruf alif di bulan Rabiul Awal ini, Allah. Allah itu adalah Sultanul Asma. Maka kita dibimbingkan oleh guru mursyid, belajar zikir itu adalah belajar asma. Karena tadi asma Allah itu tidak pernah berpisah dari zatnya. Abadi idza lam tarani falzam ismi. Wahai hambaku, jika engkau tidak bisa melihatku, dan di alam dunia ini kita tidak bisa melihatnya secara zat. Falzam ismi, maka senantiasalah selalu bersama namaku, namanya, nama zatnya itulah Allah. Fa inna ismi la yufariquni. Maka sesungguhnya namaku tidak pernah berpisah dari aku. Bila mana kita ingat namanya, kita sedang bersamanya. Bersamanya. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni fadhkuruni adzkurkum. Inilah perjumpaan dengan Allah di alam dunia adalah berjumpa dengan asma dan sifatnya. Itulah yang telah dibimbingkan kepada kita semua. Pertama, kita diberikan asma yang 12 huruf itu, yaitu la ilaha illallah. Yang kedua, kita diberikan asma yang 4 huruf, itulah Allah. Yang ketiga, diberikan asma yang 1 huruf, itulah hu atau huwa. Inilah liqa'illah. Secara khusus, syarat untuk liqa'illah di dalam ayat ini itu ada 2. Syarat untuk kita bisa liqa'illah nanti di akhirat, berjumpa melihat Allah secara zat, ada 2. Yaitu falyamal amalan solihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Pertama, syarat agar kita bisa liqa'illah adalah kita mesti beramal soleh. Maka ulama menyimpulkan dari ayat ini, syarat liqa'illah itu pertama, amal itu harus shawab, harus benar. Benar itu inilah amal soleh. Kalau tidak benar bukan amal soleh namanya, amal toleh. Apa yang dimaksud amal yang soleh? Apa yang dimaksud amal yang benar itu? Yang dimaksud amal soleh dan amal yang benar itu adalah makana muwafiqan li syariati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dimaksud amal soleh. Amal yang sesuai dengan petunjuk bimbingan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana awal ayat jika disebutkan lengkap, awal ayat ini diawali kul innama ana basyarum mislukum. Kul diawali kata kul, perintah katakanlah ya Muhammad. Yang menunjukkan isyarah, memberikan pelajaran. Agama itu bukan hasil kreativitas manusia. Agama yang hakiki, yang sesungguhnya, inna dina indallahi Islam, agama yang diterima oleh Allah, agama yang sesungguhnya itu bukan hasil kreativitas manusia.
Emang ada agama yang hasil kreativitas manusia? Ada, itulah agama Ardi, agama yang ada di muka bumi, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Itu kan hasil kreativitas manusia. Tetapi agama yang sesungguhnya bukan berdasarkan kreativitas penalaran manusia, tetapi berdasarkan wahyu dari Allah. La yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sehingga syarat pertama adalah amal itu harus benar, harus sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kullu turukin masdudatun illa man iktafa athara Rasulillah SAW. Segala jalan menuju Allah secara khusus, tadi secara umum agama itu mesti sesuai dengan syariat Nabi. Secara khusus segala jalan menuju Allah masdudah, tertutup, buntu, illa man iktafa athara Rasulillah, kecuali setiap orang yang berjalan mengikuti bekas perjalanannya Nabi Muhammad SAW. Itulah kita beramal di dalam thariqah ini, ikut kepada guru. Guru mendapatkan segala amaliyah dari gurunya. Sebelum terus begitu bersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga dengan kita bertorikoh, pasti amaliyah yang kita lakukan itu amal soleh, dalam arti muafiqan li syariat Rasulullah SAW, sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, innal wali la ya'ti bisyar'in jadid. Para wali itu tidak datang membawa syariat baru. Innama ya'ti bil fahmil jadid minal kitab was sunnah. Yang dibawa adalah pemahaman yang terbarukan, yang kontekstual, yang berdasarkan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Inilah keberuntungan kita ikut kepada guru mursyid, terjamin ibadah itu berdasarkan tuntunan dan bimbingan Nabi Muhammad SAW. Ini syarat yang pertama, amal soleh. Kemudian yang kedua, amal itu selain shawab, benar, sesuai tuntunan syariat Nabi, mesti amal itu kholis. Mesti bersih. Itulah yang disiratkan. Yang tersirat dari firman-Nya, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sampai menyekutukan Allah di dalam ibadahnya. Orang musyrik itu berbeda dengan orang kafir. Kafir itu tidak beriman kepada Allah. Jika musyrik, ia iman kepada Allah. Tetapi ia menganggap ada kekuatan lain, ada zat lain yang sebanding dengan Allah. Kalau syiriknya jali, syiriknya nyata, itu mudah dihindari. Syirik yang terang-terangan itu mudah diidentifikasi dan mudah dihindari. Seperti apa syirik yang nyata dan terang-terangan? Itulah orang menyembah patung, orang menyembah berhala, sujud kepada selain Allah, itu jelas kesyirikan yang nyata, mudah diidentifikasi dan mudah dihindari. Yang sulit adalah syirik khafi, yaitu kita beribadah secara lahiriah kepada Allah, tetapi tadi kita menggantungkan harapan di dalam ibadah kita bukan untuk Allah dan bukan karena Allah. Ini istilah agamanya adalah riya, ibadah kita tidak karena Allah. Motif dalam ibadah kita tidak karena Allah. Salah satu bentuk syirik khafi adalah itu. Oleh karenanya, dengan kita ikut bimbingan guru mursyid tadi, ibadah kita dibenarkan dan dibersihkan. Ibadah yang dilakukan oleh kita setelah bertemu guru mursyid dibenarkan, disesuaikan dengan syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan dibersihkan ibadah tersebut dari syirik, segala syirik jali dan syirik khafi khususnya, yaitu hati yang terpaut bergantung kepada selain Allah dibersihkan oleh guru mursyid. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Inilah dua syarat untuk kita liqaillah nanti di akhirat. Keduanya itu telah kita terima dari guru mursyid, sehingga kita berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada Hadratus Syekh Abu Qaddasallahu sirah atas anugerah yang nikmat ini. Benarlah sabda Nabi, adzikru ni'matun. Zikir itu nikmat, bukan hanya ketika pelaksanaannya, tetapi mendapatkan zikir itu, zikir yang dalam tanda kutip, zikir yang sesungguhnya adalah benar-benar sebuah kenikmatan. Karena zikir itulah yang membenarkan ibadah kita, zikir itulah yang membersihkan ibadah kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Terima kasih kepada para ikhwan yang telah hadir, para ikhwan yang telah membantu terselenggaranya manakib online pada pagi hari ini, wabil khusus kepada Bunda Haya, para petugas manakib, MC manakib,
juga kepada Kiai Imam yang telah menjadi wasilah saya secara khusus dan kita semua pada umumnya untuk bisa khidmat manakib online setiap ba'da subuh setiap hari ini. Hadanallahu wa ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.